Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Muhammad Agus Sabrudin SPD, guru multimedia di SMK Hang Tuah 1 Jakarta untuk mata pelajaran desain media interaktif. Kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan interface daripada aplikasi Adobe XD, di mana aplikasi Adobe XD ini adalah sebuah aplikasi yang dipergunakan untuk membuat atau merancang sebuah desain user interface aplikasi, baik aplikasi berbasiskan mobile atau aplikasi berbasiskan web, ya. Dimana aplikasi ini juga bisa menjadi prototipe ataupun jadi semacam preview daripada user interface kita. Nah, ini merupakan tampilan awal daripada aplikasi Adobe XD kita, dimana di sini ada beberapa layar, ya. Ini tampilan awalnya. Di sini ada menu, ya, menu untuk mengakses beberapa hal seperti home, learn, kemudian ini untuk ke pembelajaran, ya. Home itu untuk kembali ke menu awal ini. Lalu ada cloud dokumen untuk mengakses dokumen-dokumen kita yang berada di Adobe Cloud, ya. Lalu di sini ada on your computer, ini untuk mengakses dokumen XD kita yang berada pada komputer kita. Nah, di bagian tengah ini ada template, ya. Ada template untuk aplikasi mobile di sini. Ya, kita tinggal klik seperti ini akan muncul pilihannya. Oh, mohon maaf, kita kembali ke home dulu, ya. Ya, ini kita klik seperti ini, dia akan muncul, ya, ya. Jenis-jenis tampilannya yang mau kita pakai, ada iPhone, ada iPad, ada Google Pixel dan sebagainya. Lalu ini untuk tampilan web, ya, dengan resolusi yang standar dari SD sampai Full HD, ya. Lalu ini untuk Instagram Story dan Facebook, ya, Twitter Post dan sebagainya di sini ada. Nah, ini untuk custom size adalah kalau kita mau membuat sebuah desain dengan ukuran yang custom, ya. Jadi kita bisa atur ukuran lebar dan tingginya. Ini lebarnya di bagian wide, ya, height-nya di bagian tinggi sini dengan satuan pixel. Lalu di bagian desain ini adalah aplikasi-aplikasi yang pernah kita buat, ya, aplikasi desain user interface yang pernah kita buat di sini. Ya. Oke, kita akan mulai karena kita akan membuat sebuah desain user interface aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web. Maka kita akan menggunakan template untuk halaman web, ya. Sekarang website itu sudah rata-rata Full HD, ya. Kita langsung saja kita pilih yang 1920 x 1080. Oke. Nah, ini layarnya, ya. Ini adalah layar utama daripada aplikasi Adobe XD. Dimana di bagian paling besar ini yang ada layar putihnya ini, ya. Ini adalah main window, ya, atau layar utama tempat kita bekerja meletakkan desain-desain kita, ya. Lalu di bagian sebelah kiri ini ada dua window, ya, ada dua bagian. Bagian pertama adalah library, di mana library ini berisi aset-aset yang kita gunakan di dalam project kita, ya. Ini bisa kita tutup, ya, dengan cara mengklik seperti ini nih, library, ya. Nah, ini kita tutup supaya layar kerja kita lebih besar, gitu, ya. Bisa juga kita munculkan dengan cara mengklik tool di sini, ya. Oke, kita akan tutup dulu untuk sementara, ya, supaya tidak terlalu mengganggu, ya, dan layar kita lebih besar. Lalu selanjutnya di bagian sebelah kiri ini ada namanya toolbox, ya. Ini toolbox ini terdiri dari select tool, ya. Ini untuk memilih objek. Kemudian ada rectangle tool, ini untuk membuat objek berbentuk kotak, ya. Lalu ada juga di sini ellipse, ya. Ellipse ini untuk membentuk objek berbentuk lingkaran atau ellipse. Lalu di sini ada polygon. Polygon ini untuk membuat objek
poligon, namanya ada poligon yang bisa kita atur dari mulai segi 3, segi 4, segi 6, 8 dan sebagainya. Kemudian di sini ada line, ini untuk membuat garis ya, untuk membuat garis. Lalu di sini ada pen tool. Nah, ini pen tool ini hampir sama seperti pen toolnya yang dimiliki oleh Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop ya. Ini untuk membuat objek yang tidak beraturan ya, yang kita bisa bikin sendiri seperti gelombang dan sebagainya, kita bisa gunakan pen ini. Kemudian di sini ada text tool. Text tool ini fungsinya untuk meletakkan objek berupa teks di dalam layar desain kita. Nah, di sini kemudian ada yang namanya artboard. Artboard ini adalah untuk menambahkan layar kerja kita nih. Ya, ini layar utama, kemudian layar kerja, nanti layar kerja bisa kita tambahkan. Jadi nanti layar-layar ini mempresentasikan layar-layar yang akan tampil di halaman web kita ya. Jadi ini halaman utama, nanti ada halaman kedua, halaman ketiga dan seterusnya dengan menggunakan menambahkan artboard ya. Tool artboard seperti ini. Lalu ada zoom ya, ini untuk menzoom in atau menzoom out objek ya, layar kita, walaupun nanti bisa dilakukan dengan shortcut yang lebih cepat ya, nanti akan saya sampaikan. Kemudian di bagian sebelah kanan ya, di bagian sebelah kanan ini ada namanya jendela properties ya. Ya. Di bagian atas ini alignment ya, dari mulai alignment horizontal maupun vertikal ya, ada semua di sini ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada untuk manipulasi objek ya, ada repeat grid, ada untuk combine, ada subtract, ada di sini ada intersection dan sebagainya. Di sini ada exclude override ya. Ini combine ini istilahnya add dia ya. Nah, repeat grid ini nanti fungsinya bisa dipakai untuk nah ini ada contohnya ya. Di sini ada repeat grid ya, Ctrl R, dia untuk menambahkan objek yang bisa kita atur posisi daripada objek tersebut ya. Ini fungsi yang cukup luar biasa nanti kita pakai. Lalu ada komponen. Nah, ini komponen-komponen ini biasanya adalah untuk meletakkan komponen-komponen yang kita pakai di dalam desain kita. Transform ini untuk mentransformasikan objek ya, baik itu nanti berputar ataupun nanti flip dan sebagainya, tergantung objek yang kita buat di sini. Untuk layout ya, ini kalau kita klik responsive size ya, dia akan layar kita ini nanti akan mengikuti daripada device-nya. Kalau misalkan device itu berupa mobile ya, layarnya akan mengikuti mobile ya. Jadi kalau kecil akan kecil, kalau lebar akan lebar. Ini namanya responsive size. Ini scrolling, ini adalah behavior daripada layar kita ya. Bisa kita scrollingnya tuh ke atas atau tidak ada scrolling ya, seperti itu. Oke. Kemudian appearance ini untuk mengatur background ya. Kita tinggal atur di sini, misalkan backgroundnya warnanya mau kita atur warna biru gitu atau warna putih dan seterusnya ya. Oke, untuk lebih solid warnanya ya, kita baiknya pakai warna solid dan warna putih. Kalau mau dibikin seperti gradient ini, kita tinggal atur saja di solid colornya ini dengan linear atau gradial ya. Oke, seperti itu. Ini untuk grid ya, kita bisa square, bisa layout ya. Ini untuk mengatur gridnya ya. Seperti ini ya, untuk memudahkan kita dalam meletakkan objek supaya lebih pas gitu ya, dan lebih enak dipandang. Baik. Nah, di bagian atasnya di sini ada menu home. Ini menu home ini kita kembali ke menu awal tadi ya, yang pemilihan template ya. Kemudian desain, nah ini menu bentuk aktif kita desain ya. Jadi ini adalah menu desain yang kita pakai untuk mendesain user interface kita. Lalu ada prototype. Prototype ini kita membuat link-link itu apa ya, semacam simulasi daripada tampilan kita. Jadi kalau misalkan ada user mengklik tombol back atau tombol home gitu ya, nanti dia akan kelihatan perpindahan daripada layarnya. Nah, ini untuk mempermudah pada saat kita menyampaikan kepada klien, ini loh nanti bentuk daripada interface-nya, user experience seperti ini. Nah, itu di prototype. Lalu untuk share, ini untuk membagikan link
desain kita kepada klien nanti, ya, dimana dengan membuat link ini ya, jadi klien kita tidak perlu memiliki aplikasi Adobe XD untuk membuka desain kita, cukup mengklik linknya saja maka dia akan otomatis bisa mengakses desain kita, dengan catatan kita mengaktifkan fitur cloud-nya ya. Jadi kita simpan desain kita itu ke dalam cloud ya. Lalu di bagian sebelah kanan ini ada preview ya, ini adalah preview. Jadi kita bisa melihat preview daripada objek kita seperti apa ya, dari hasil prototipe ya, nanti akan kelihatan tuh ya, perjalanan animasi seperti apa, perjalanan transisinya seperti apa, kayak begitu. Nah ini untuk preview berdasarkan mobile ya. Kemudian di sini ada invite ya, kalau kita mau kolaborasi. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan rekan kerja kita dalam membuat desain user interface, tapi dengan catatan bahwasanya dokumen kita tersimpan di dalam cloud. Oke, kita kembali ke menu desain. Lalu di sini ada di bagian atas ada menu bar, di mana menu bar ini adalah fungsinya berisi menu-menu yang bisa kita akses selain daripada fungsi-fungsi yang umum ya. Biasa kalau fungsi-fungsi umum itu ada di sini ya. Ini dan di properties yang di sini fungsi-fungsi yang tidak umum ada di sini ya. Ada beberapa fungsi umum tapi biasa kita suka pakainya itu pakai shortcut ya, seperti kombinasi tombol. Jadi menu-menunya ada seperti ini ya, ada menu open hampir sama seperti menu-menu aplikasi Windows pada umumnya ya. Lalu ada get UI. Nah ini get UI ini membantu banget kalau kita sedang membuat sebuah desain yang umum ya, karena ada icon-icon yang bisa kita pakai secara gratis ya, baik yang versi Microsoft Windows atau material design ya, ada wireframe, ada dan lain. Kemudian ada manage library untuk mengatur library kita ya, dan sebagainya. Di sini ini ada import ini untuk memasukkan objek ke dalam desain kita seperti gambar-gambar gitu ya, ini kita pakai menu import. Lalu ada edit. Nah ini edit sini hampir sama ya, ada copy, paste dan paste ya, paste appearance, duplicate, delete, select all, select all ya. Itu sama, kecuali ini tuh spell check on ya, ini untuk mengatur spelling checker daripada atau ejaan daripada tulisan kita. Tapi ini dia berbahasa Inggris ya, jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia tidak terlalu pengaruh. Ini supaya nggak muncul warna-warna merah di dalam teks kita matikan saja ya. Lalu kita matikan ya. Lalu objek, dan di sini untuk menu objek ya, ada make group, scroll, pad, text, arrange, ini untuk mengatur layer ya, transform ya, dan line to pixel treat, align dan sebagainya. Ini bisa kita atur, bisa kita akses ya untuk menu seperti ini. Lalu plugin ini berisi program-program kecil yang bisa kita pakai dalam mendesain desain user interface kita ya. Ini kebetulan plugin ini sudah pernah saya install ya. Jadi plugin ini bisa diinstal ya, bisa dicari dengan discover plugin, dengan catatan harus terkoneksi internet dulu ya. Nah ini jadi enak banget kalau pakai ini ya. Ini juga sebenarnya aksesnya pakai internet, jadi ada internet, jalur internet baru dia bisa diakses ya. Seperti itu, mempermudah banget ya, mempermudah banget dalam mendesain sebuah desain user interface. Nah, untuk menu view ya, ini ada banyak ya, ada zoom in, zoom out, ada zoom selection, library, layer, plugin, guide dan sebagainya. Untuk menu window ya, menu window dan preview ada, kemudian menu window kita ini menu help ya, help ini untuk bantuan kita kalau kita sedang kebingungan ya. Jadi ada XD tutorial, di sini ada XD help, bisa kita pakai. Oke, kemudian di bagian bawah ini ada tadi library ya, ini untuk menampilkan atau menutup general library. Kemudian di sini ada layer, ini pengaturan layer ya, jadi kita bisa atur layer. Nanti kalau misalkan ada objek di sini, saya ambil contoh, di sini ada objek ya. Nah ini ada layernya, jadi kita bisa buka layernya di sini ya. Ini nanti bisa kita atur sama seperti pengaturan layer pada umumnya ya, jadi kita bisa drag drop ke posisi layernya ini.
Kemudian di sini ada plugin. Ini jendela plugin ya, untuk menampilkan jendela plugin. Nah, ini yang pernah saya pakai ya. Ini harusnya memang harus ada internet ya, supaya dia kelihatan. Kalau nggak ada internet dia nggak bakal muncul apa-apa ya. Seperti itu. Oke. Baik, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan interface, desain user interface ya. Interface daripada aplikasi Adobe XD untuk membuat desain user interface ya. Nanti kalian bisa eksplorasi sendiri ya dalam menjelaskan LKPD keterampilan yang berdasarkan soal ya. Kalian bisa atur di sini mendesain desain user interface sederhana. Sampai yang rumit pun bisa ya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.